Maka mana guru dan mana murid? Gurunya yang sabit, digelari dengan singa sunnah. Maka bagaimana murid? Dan antum ketahui dan yang lainnya yang bersama roja dan yang mencoba untuk menggabungkan dengan roja, dan ada juga yang roja antum mengetahui sekarang dari sana. Maka semuanya mengaku murid-murid Syekh Mukbil. Namun manhaj mereka melempem bagaikan kerupuk yang kena angin. Kenapa? Karena fitnah dunia. Terbayang murid Syekh Mukbil pulang ke Indonesia dalam keadaan butuh istri, dalam keadaan butuh makan, dalam keadaan butuh pondok. Maka banyak dari para oktoput, gurita-gurita dari Roja Ta'al nih, 1 tahun 1 miliar tampil di televisi. Mudah, hanya memberikan ceramah-ceramah tematik dan tersohor, populer, wajahnya tertampang di mana-mana di YouTube. Semua orang ngantri ingin nikah dengannya mungkin. Dan akan langsung terkenal. Maka mana ucapan Syekh Mukbil tentang permasalahan manhaj? Mana ucapan Syekh Mukbil tidak boleh bekerja sama dengan Ihya Uturos dan kelompok seperti Roja Firanda dari kelompok Al-Irsyad dan yang lainnya membela kelompok Al-Irsyad, dan Al-Irsyad adalah Ihya Uturos. Dan dulu saya pernah belajar di zaman sebelum ke Yaman di Al-Irsyad, dan datang di zaman kami Abdurrahman Abdul Khaliq Gembong, pendiri dari Ihya Uturos. Maka mana gurunya Imam pas datang ke Indonesia menjadi bergabung dengan manhaj-manhaj yang melempem karena dunia, tidak sabar. Maka kalau dengan izin Allah dia bersabar, oh banyak gurita-gurita ingin merangkul aku, namun manhajnya nggak jelas, sabar, jangan masuk kepadanya. Tapi 1 miliar setahun hanya sekedar memberikan ceramah tematik dan tersohor di YouTube. Dan yang nonton 1 pekan saja sudah 12.000. Banyak like. Dan banyak yang juga subscribe. Maka fitnah dunia yang seperti inilah yang dia tidak mengambil dari nasihat-nasihat Syekh kami Mukbil. Maka berapa dari ucapan Syekh kami Mukbil, dia mengatakan bahwa kami memandang dakwah ini adalah harga mati. Maka kami tidak menjual dakwah ini. Meskipun dibeli dakwah ini dengan kursi, dibeli dakwah ini dengan uang, maka dakwah ini adalah harga mati. Itu ucapan Syekh Mukbil. Namun murid-muridnya datang ke Indonesia, datang para gurita, ayo bergabung bersama kami, baik bergabung langsung dengan mereka atau tidak bergabung dengan mereka namun membela mereka. Akhirnya menjadi takrib kepada Roja. Akhirnya sekarang seperti yang antum lihat, manhaj mereka. Maka Abdul Razak Ibnu Hammam As-San'ani telah datang kepadanya Hayatul Wadi tadi, gurunya Imam Al-Bukhari yang digelari dengan ular derik, the rattlesnake snake, yang menakutkan. Dan Abdul Razak seorang imam, selain datang kepadanya para ulama, maka dia pun dari ulama ahli hadis yang sangat mumpuni. Maka disebutkan oleh para ulama kedudukan dari imam ini, yang mana dia hidup di tabaqah yang ke-9. Dan tabaqah yang ke-9 dari para a'imah, dia hidup di zaman Imam Muhammad ibni Idris Asy-Syafi'i. Maka dia dengan Syafi'i satu zaman. Dan juga Abu Asim An-Nabil, Dhahak, Ibnu Makhlad, dan juga Abu Daud atau Yalisi, dan Ismail, Musa ibnu Ismail At-Tubudaki, dan Abdurrahman ibnu Mahdi. Semuanya imam-imam hidup di zaman Abdul Razak. Dan Abdul Razak menjadi bintang kejora Yaman dari hasil siapa? Tentunya dari Allah, namun Allah berikan sebab.
hasil jerih payah dari orang tua Yaman di saat mengkatrol dan mengikat Ma'mar ibnu Rashid yang tadi diberikan di hadis yang lampau. Maka Ma'mar ibnu Rashid al-Azdi tadi yang disebutkan oleh Al-Ah di saat menghafal di hadis yang lampau, dia seorang Basri dari Irak, dari Basrah. Alim di zamannya dari zaman kibar itba'ut tabi'in di tabaqah yang ke-7. Maka di saat dia umrah turun ke Yaman, ke selatan dari Saudiyah Yaman. Maka di saat dia mengajar di sana diterima oleh Ahlul Yaman yang mencintai ilmu. Maka Ahlul Yaman mencintai ilmu dari dulu sampai sekarang. Syekh Muqbil murid-muridnya hampir mencapai 5.000-an. Dari zaman dulu sampai zaman meninggal beliau. Dan begitu pun diberkahi dari orang-orang Yaman sampai this time mereka mempunyai ma'had-ma'had yang penuh dengan para santri. Maka seperti sekarang di Fuse ada ribuan santri dari Indonesia dan dari Yaman. Dan juga di tempat-tempat yang lain. Maka inilah dari Abdul Razak Ibnu Hammam As-San'ani yang mana dia seorang imam. Namun tidak semua manusia itu sempurna. The perfect is Allah. Yang maha sempurna itu Allah. Dan manusia seperti disebutkan di dalam hadis, kullu ibni Adam khata' wa khairul khata'ina at-tawwabun. Bahwa manusia itu tempat kesalahan. Namun sebaik-baiknya orang yang bersalah kembali kepada Allah. Maka tidak ada yang sempurna kecuali Allah. Maka kalau tadi di dalam hadis setiap manusia salah, maka di pepatah Indonesia pun mengatakan tak ada gading yang tak retak. Bahwa gading tidak ada yang mulus. Mesti ada retaknya. Mesti ada kekurangannya, itu maknanya. Not perfect. Tidak ada gading yang sempurna. Mesti ada yang retak. Atau pepatah Indonesia sepandai-pandainya tupai melompat, dia pasti akan jatuh pula. Maka lutung kasarung yang pandai melompat pun akan jatuh. Dan begitu pun tupai dan yang lainnya. Semuanya yang jago memanjat kadang-kadang jatuh. Maka inilah keadaan manusia. Dan Abdul Razak kita katakan tadi tidak sempurna. Dia di akhir hayatnya masuk kepada perkara yatasayya. Sedikit pemikiran Syiah. Lebih mendahulukan Ali dari yang lainnya. Dan sedikit condong ke arah itu. Namun disebutkan di akhirnya dia taubat. Namun yang jadi poin di sini, dari mana pemikiran seperti itu? Padahal dia imam agung Ahlus Sunnah. Kok bisa? Dan ini faidah bagi diri kita. Agar kita hati-hati di saat mencari teman. Selektif, mencari guru. Maka disebutkan oleh Imam Abi Daud As-Sijistani, sahibul kitab Sunan Abi Daud, bahwa Abdul Razak Ibnu Hammam seorang Sunni terpengaruh kepada Syiah sedikit karena duduk dengan gurunya Ja'far Ibnu Sulaiman Ad-Dubai. Begitupun sama kasusnya. Ja'far Ibnu Sulaiman Ad-Dubai dari mana? Dari Yaman? Bukan. Dia dari Irak juga. Dan sama seperti gurunya Ma'mar. Maka kalau Ma'mar dia Sunni kuat, terus mengajar di Yaman, akhirnya Abdul Razak jadi muridnya, mengambillah ilmu sunnah Abdul Razak kepada Ma'mar. Walakin hunaka Ja'far Ibnu Sulaiman Ad-Dubai min Irak, ya'ti kadalik ilal Yaman. Fakadalik huwa alim walau kana aqal qalil, anzala qalilan, meskipun dia ilmunya di bawah dari Ma'mar jauh, maka Ma'mar imam, Ja'far Ibnu Sulaiman Ad-Dubai Saduq Hasanul Hadis. Hadisnya pas-pasan. Maka di saat dia datang ke Yaman sama, Ahlul Yaman mencintai ulama, disuruh mengajar, diikat juga, dinikahkan juga, agar lama belajar di sana dan mengajar. Maka akhirnya qadarullah Abdul Razak namanya penuntut ilmu,
senang belajar kemana-mana. Belajar kepada Ma'mar, ahlu sunnah yang kami sebutkan tadi. Belajar juga kepada Ja'far ibnu Sulaiman ad-Dubai. Wa Ja'far ibnu Sulaiman ad-Dubai dari Irak mempunyai pemikiran Syiah. Maka dia terbawa pemikiran Syiah dari gurunya Ja'far. Padahal bukan guru yang kuat ilmunya. Hadisnya pas-pasan, jauh derajatnya dengan Abdul Razak dan jauh dengan Ma'mar. Namun disebutkan apa penyebabnya, dan ini menjadi poin bagi kita harus selektif mencari guru. Apa kata Abdul Razak di saat diprotes oleh teman-temannya, guru-gurunya, murid-muridnya? Dari mana kamu mempunyai pemikiran ini? Kenapa kamu duduk dengan dia? Maka disebutkan oleh Abu Daud, terpengaruh oleh Ja'far ibnu Sulaiman ad-Dubai, dan berkata Abdul Razak, jalastu Ja'far ad-Dubai wa akhadtu ilmahu wa jalastu li ajli husni sumtihi. Maka aku duduk dengan Ja'far, tentunya bukan karena ilmu hadisnya yang kuat, tidak. Tetapi apa? Akhlaknya yang mulia. Maka oleh sebab itu ya ibadallah, poin bagi kita. Akhlak didahulukan. Maka di sini kita di pondok pesantren ini tadinya banyak yang terevolusi. Ada yang mencuri, ada yang tukang bohong, ada yang pacaran, ada yang lainnya dan sebagainya. Al-muhim terevolusi dan terevolusi dengan sunnah dan sistem yang ada di sini. Akhirnya mereka membubarkan diri. Dan itulah yang diinginkan. Kita di sini menciptakan tadribu duat untuk menjadikan para santri da'i ilallah. Dan di sini targetnya setelah kita belajar, tidak nanti balik masuk ke kuliah, masuk ke universitas awam, UIN, ataupun melanjutkan daftar menjadi polisi dan sebagainya, tidak. Kita di sini mengajar fokus tadribu duat untuk mengirim kalian ke Yaman dan melanjutkan belajar di Yaman dan menjadi dai ilallah. Maka tidak pantas di sini belajar dai malah mencuri. Belajar mau jadi dai pacaran. Meskipun tidak maknanya pacaran seperti anak-anak zaman now, nonton bareng, makan popcorn, dibonceng, bukan itu. Maknanya antara santri dengan santriwati ada alaqah. Akhirnya hafalannya hancur. Yang tadinya hafalannya cemerlang setelah mengetahui si fulana, mulai setiap membaca Al-Quran ada kamu. Setiap menutup Al-Quran ada kamu. Mau makan ingat kamu. Akhirnya mau ngapain di sini? Akhirnya ya terevolusi, keluar dan seterusnya. Maka kita ulangi di sini di Ma'had Muqbil Al-Wadi'i yang sistem kita free of charge, gratisan di sini. Kita mengharap seperti di Yaman. Kita tidak meminta kepada kalian uang muka, uang SPP, uang bangunan, dan yang lainnya. Dan jika kalian tidak mampu untuk membayar makan, ya insya Allah khair. Namun jika mampu untuk anaknya sendiri, ya silahkan, hanya itu saja. Maka dari mana listrik? Dari hamba Allah. Dari mana kuota internet? Dari hamba Allah. Dari mana ustadz bisa makan anaknya 1/11 ditambah 1 pemain cadangan jadi 12. Dan istrinya sudah kuotanya udah habis, nggak bisa nambah lagi. Dari mana mereka makan? 4 ditambah 12, 16 orang. Ditambah dianya yang ngajar, jadi 15. Dari mana makan? Pondoknya gratis. Allah karim. Maka kesimpulannya, kita memberikan kepada santri yang datang di sini untuk dididik menjadi tadribu duat, makan, minum, gratis dan sebagainya, atau hampir seperti itu, kemudian mencuri, kemudian pacaran, kemudian satu dengan yang lainnya saling pukul-pukulan, mencela. Semua yang namanya kebun binatang disebar kepada saudaranya.
kemudian keluar tanpa izin, kemudian berbohong. Maka seperti itu terjadi evolusi di antara mereka. Akhirnya tidak betah di sini, atau akhirnya malu karena berbohong, dan seterusnya. Maka alhamdulillah, inilah yang tersisa, dan ini please, tidak kalian kemudian berubah lagi. Menjadi suka mencuri, menjadi suka berbohong, insya Allah tidak. Maka kembali kepada permasalahan di sini, bahwa akhlak itu lebih diutamakan daripada bahkan ilmu. Maka bagaimana kalian datang menuntut ilmu ke sini dan akhlaknya hancur? Di sana ibu bapak kalian penuh kerinduan. Oh, anakku akan duduk di sana berapa tahun, nak? 1 tahun, 2 tahun, habis itu ke Yaman. Ke Yaman berapa? 5 tahun. Berarti 7 tahun. Dalam keadaan perpisahan dengan bapak ibunya, diharapkan anaknya menjadi ustadz kelak, malah di sini pacaran, malah di sini mencuri, malah di sini panjang tangan, dan bahkan panjang kaki juga. Terlalu banyak main bola, akhirnya panjang kaki.